Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hati-hati dengan dosa ghibah. Selain dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, ghibah termasuk perbuatan yang dapat menghapus pahala amal soleh. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menyebutkan dosa ghibah lebih berat daripada dosa 30 kali berzina. Nauzubillahi min dzalik. Ghibah artinya menggunjing orang lain, menjelekkannya, membuka aibnya, atau mencari-cari kesalahannya. Jangankan ghibah, berprasangka buruk saja kita dilarang oleh syariat. Ghibah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghibah memang terasa menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama teman, saudara, atau tetangga. Namun di balik keseruan itu, mereka tidak menyadari betapa besar dosa yang mereka dapat dari keseruan menggibah. Sebenarnya orang yang berprasangka buruk kepada sesama muslim walaupun dalam hati dan tidak diceritakan kepada siapapun, itu saja sudah berdosa. Apalagi orang yang dengan terang-terangan menceritakan keburukan orang lain dengan saudara, teman, atau tetangganya. Betapa besar dosa orang tersebut. Inilah kisah seseorang yang pernah berprasangka buruk kepada pengemis. Kisah ini diceritakan oleh ulama harismatik Yaman, Habib Umar bin Hafiz, dalam satu tausiahnya. Diriwayatkan dalam Atsar bahwa siapa yang meninggal dalam keadaan masih suka ghibah, maka ia termasuk orang pertama yang masuk neraka. Sedangkan orang yang bertaubat dalam keadaan sudah bertaubat dari ghibah, maka ia termasuk orang yang akhir masuk surga. Allah menggambarkan kehinaan perbuatan itu sebagai berikut. Apakah kalian ingin memakan daging saudara kalian? Tentu kalian membencinya. Dikisahkan Junaid ibnu Muhammad suatu ketika melihat pengemis di jalanan. Lalu ia berkata dalam hatinya, orang ini masih kuat. Jika saja ia mencari pekerjaan lebih baik daripada mengemis. Ketika aku pulang ke rumah dan tidur sejenak, tiba-tiba aku bermimpi dan melihat orang mendatangkan jenazah pengemis itu di hadapanku sambil berkata, makanlah dagingnya karena engkau telah menggunjingnya. Subhanallah, padahal itu hanya yang terbesit di benakku dan tidak kuceritakan pada siapapun. Suara tadi mengatakan, orang sepertimu tidak pantas berpikir seperti itu. Allah telah mengenalkan kamu akan keagungannya. Lantas mengapa kamu berpaling? Mengapa kau menggunjing dengan hatimu? Demikian sekelumit kisah orang yang berprasangka buruk kepada orang lain syarat dengan hikmah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Itulah tadi sedikit kisah tentang seseorang yang berprasangka buruk kepada seorang pengemis. Jika berprasangka buruk dalam hati dan tidak diceritakan kepada siapapun saja sudah besar dosanya, lalu bagaimana orang yang dengan terang-terangan menghina, menggunjing, dan menceritakan prasangka buruknya kepada orang lain? Betapa besar dosa yang didapat orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.